Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidaris salam. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menciptakan langit tanpa tiang, yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan, yang telah menciptakan surga beserta bidadarinya, neraka beserta siksaannya, dan yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, berjuta-juta rahmat, yakni diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Salawat beriringkan salam, marilah kita limpahkan kepada sang penghulu umat, sang penebar rahmat, Nabi pembasmi kebatilan, yakni Nabi baginda alam, Nabi besar kita Muhammad SAW. Beliaulah yang telah membawa kita dari zamannya jahiliyah hingga zamannya Islamiyah, dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang seperti pada bulan suci Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah yang mudah-mudahan diridhai Allah. Puasa adalah ibadah yang mengharuskan kita semua menahan diri dari makan dan minum dan dari hawa nafsu sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram Asyura. Puasa orang Yahudi ini untuk memperingati keselamatan Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya Bani Israel dari kejaran pembunuhan pada Fir'aun. Dengan pertimbangan bahwa umat Muslim memiliki ikatan emosional dengan ajaran tauhid Musa alaihissalam, Nabi SAW memerintahkan kepada umat Muslim untuk berpuasa pada hari Asyura tersebut. Tidak lama kemudian turunlah ayat yang mewajibkan umat Muslim untuk berpuasa Ramadan sebagai ibadah utama maya dalam Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat di atas sudah dijelaskan bahwasanya kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, dan ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang perlu kita ketahui. Adapun yang dapat membatalkan ibadah puasa, yang pertama, makan dan minum dengan disengaja. Di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini, selain kita diwajibkan untuk yang namanya berpuasa, kita juga harus menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari makan dan minum, dan menahan diri dari rasa lapar dan dahaga. Dan apabila ada seseorang sedang berpuasa, kemudian ia ingin berwudu, dan air wudunya tersebut tertelan olehnya dengan tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Akan tetapi ketika diniatkan olehnya, maka puasanya akan batal. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Ketika ada seseorang sedang berpuasa, kemudian ia muntah, akan tetapi muntahnya tersebut diniatkan olehnya, maka puasanya akan batal. Yang ketiga, yaitu bersetubuh dengan suami di siang hari. Bersetubuh di siang hari saat puasa Ramadan sudah pasti membatalkan ibadah puasa dan hukumnya dosa. Dalam Islam, berhubungan badan bagi pasangan suami istri saat Ramadan tidak dilarang, asalkan dilakukan pada saat malam hari atau saat sebelum waktunya imsak. Adapun yang keempat, keluarnya darah haid. Ketika ada seorang perempuan sedang berpuasa, kemudian keluarnya darah dari kemaluannya atau yang disebut juga dengan darah haid, maka ia dianjurkan untuk membatalkan puasanya tersebut. Dan apabila sudah tidak ada lagi darah yang keluar dari kemaluannya, maka ia diwajibkan untuk bertoharah atau bersuci dari hadas besar, dan diwajibkan juga untuk membayar puasanya tersebut.
Adapun orang yang musafir atau orang yang berpergian jauh, ia diperbolehkan untuk tidak puasa ketika ia sedang berpergian jauh, dan diwajibkan untuknya untuk membayar puasanya tersebut ketika ia sudah tidak berpergian jauh. Dan adapun orang sakit itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila ia sudah tidak kuat lagi atau sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan ibadah puasa, maka diperbolehkan untuknya tidak berpuasa. Dan apabila ia sudah sembuh, ia diwajibkan untuk membayar puasanya tersebut. Dan adapun orang gila itu tidak diwajibkan untuk yang namanya berpuasa, karena ia tidak memiliki akal dan pikiran. Tidak sama halnya dengan kita memiliki akal dan pikiran. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk yang namanya berpuasa. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah berkata, wahai sahabat-sahabatku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan setiap amal manusia adalah untuknya, untuk kemaslahatan diri manusia, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah milikku dan akulah yang membalasnya. Puasa adalah perisai dari neraka. Puasa adalah perisai dari neraka. Dan apabila seseorang sedang berpuasa, jangan ia berkata keji, berhubungan badan, serta menghina orang. Apabila ia dicaci, maka ia hendaklah mengatakan bahwa dirinya sedang berpuasa. Demi Allah yang menguasai diri Muhammad, sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa di sisi Allah kelak pada hari kiamat lebih semerbak ketimbang wanginya. Selain itu, orang yang berpuasa memiliki dua kesenangan. Pertama, ketika ia berbuka. Kedua, ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di bulan Ramadan ini. Dan saya mohon bukakanlah pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari cara penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.